Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elise chapter 337 ya. Di sini kita sudah melihat ya sebuah pertarungan jiwa juga, dan sekarang juga jiwa udah mulai memulihkan tubuhnya ya yang udah terluka pastinya ya kan, apalagi pertarungan melawan Duk itu udah ngabisin tenaga, bukan hanya tenaga ya, udah habis-habisan banget ya. Terus harus ngeluarin seluruh tekniknya Jiwo. Terus juga Jiwo juga pas balik juga udah kelihatan banget kayak capek ya kan, dan dia harus belajar mulihin diri sendiri. Dan untuk Duk pun itu malah lebih parah lagi, karena untuk ngomong aja dia udah agak susah ya, karena efek samping obat yang udah dia telan, pil tersebut yang ngebuat dia itu makin kuat. Nah, tapi di sini efeknya bukan hanya kayak gitu doang ya, efeknya dipandang sama gurunya juga udah jelek guys ya, karena dia memakai cara yang bodoh untuk bertarung. Ya sebenarnya mungkin gurunya bisa memaklumi ketika mungkin kalau dia udah lebih pintar, ngerti efek dari obat tersebut ya kan. Dan akhirnya ya udah, dia ditendang kemana tahu tuh ya, ditentalin kemana, hidup atau enggaknya tuh nggak ada yang tahu ya. Kayaknya bakalan jadi benalu banget ini si Duk ini, bakalan menjadi villainnya si Jiwo. Nah, bebannya ya yang nggak mati-mati ya, tapi ditendang terus ya kan, ini bakalan susah. Nah, Jiwo juga udah balik ke rumah berkat teleportasi dari si Gestella yang itu cepet banget ya, langsung teleportasi dia juga takut kan kalau Jiwo tiba-tiba diserang sama mereka ya. Nah, di sini juga kita melihat ya sebuah adegan ini mana Kaidan dan Gestella mulai akrab nih di atas genteng loh, udah kayak suami istri kan, kayak ngeluin anaknya gitu. Si Jiwo udah ya cerita lah, dan si Kaidan juga udah nggak curiga lagi, udah mulai percaya sama Gestella. Kelihatan banget ya mereka saling kayak ngobrol. Dan di sini juga sepertinya rumah Jiwo ini bakalan menjadi rumah para top 10 dunia Hunter Ewokin ya. Dan juga seperti Gestella nyaman tinggal di rumah Jiwo serta beberapa murid-muridnya dia. Kalau kalian lihatnya sendiri ya, iyalah nyaman, orang deket calon suaminya yang disuka ada di situ. Jadi dia harus sepik-sepik lah ngebantuin si Jiwo ya. Kayaknya dia deh yang nantinya ngebawa Jiwo ke berbagai tempat, yang ngebantu Jiwo biar cepet, nggak perlu kayak naik-naik pesawat ya, nggak perlu dijemput dan bla bla. Karena di sini kita akan ngeliat bertanding lawan berikutnya, apalagi kalau seluruh dunia tahu ya, ternyata si Jiwo ngalahin murid dari Skenader yaitu top 10 di dunia. Yang ini bakalan menjadi perbincangan orang-orang yang akan haus untuk bertarung ya, pasti bakalan datang semua. Seperti tahun 10, 9, 8 murid-muridnya juga belum pada dikeluarin ya. Banyak ya, masih sisa 9 top ya yang masih belum dikeluarin murid-muridnya, anggota-anggotanya. Ini bakalan lagi Jiwo semakin bertarung semakin kuat dia, semakin diajari tekniknya juga ya sama si Kaidan juga ya kan. Pemulihan dia juga makin cepat ya kan. Terus tingkat pertahanan diri dia juga semakin hebat. Nah, lawan berikutnya kalau kita bisa lihat sih bisa jadi si itu. Siapa tuh? Yang ngasih pil. Nah, siapa tahu dia nih ya. Mungkin dia yang emang pengen bener-bener ngebunuh si Jiwo atau ngalahin si Jiwo, karena di sini Jiwo gagal, Duk gagal ya, sama aja kan rencana dia gagal. Dia kan udah gede kuat nih sama Jiwo karena udah ngerebut ceweknya, yaitu Nuna, bukan ceweknya sih perjodohannya lah, karena kan si Nuna ini nggak mau dijodohin sama dia, malah milih Jiwo. Nah, sedangkan di sini nama siapa ya, Patrick bukan, yang jenggot putih guys. Kalau kalian masih ingat tuh ada kan kakek tua yang tiba-tiba datang. Nah, itu tuh salah satu Ewokin top 10 di dunia. Nah, kan dia punya 2 cucu tuh, ada yang tertua sama yang muda. Nah, kata gue sih yang tertua ini yang emang memiliki dendam lah sama si Jiwo ya, yang pengen banget ngajar si Jiwo ya, meskipun tingkat kekuatannya itu berbeda, karena kan lebih dulu pelatihan tuh yang tertua ini bisa diwakilin sama adenya, cuman karena
Jiwo sekarang bisa berada di atas adanya kekuatannya, kemungkinan sih kakaknya yang bakalan turun tangan. Harusnya seperti itu. Karena kalau selain dia siapa lagi ya? Lawan berikutnya ya belum pada keluar juga ya, belum pada keluar juga lawan berikutnya, top 10 aja belum. Ya kemungkinan sih dia dulu. Mungkin ini lagi persiapan ya. Nanti ketawanya tuh nanti pas si kakaknya itu udah mulai terdesak, kayak Duki tuh ngeluarin pil yang dimana pil tersebut bisa membuat kekuatannya meningkat. Ya pasti itu ketahuan ternyata yang selama ini ngasih pil tersebut ke Duke itu yaitu cucu dari Vermouth. Gue masih inget si Vermouth, guys. Kalian cari aja di Google. Vermouth itu ya dia yang kakek itu. Meskipun kakek itu tuh nggak setuju buat ada pertarungan sama Jiwo. Nah, jadi menurut gue nanti di chapter selanjutnya mungkin masih kayak rumah ya, masih ngobrol biasa dan masih kayak latihan pemulihan juga buat lawan berikutnya. Karena untuk pemulihan perlu beberapa hari, pastinya nggak mungkin sehari langsung sembuh. Luka-luka dia apalagi ya, luka-luka dia banyak banget itu. Menurut gue nanti sembari dia memulihkan tenaganya juga, memulihkan kesehatannya, Jiwo juga bakal belajar teknik baru juga, teknik yang udah dia nikahin ini juga bakalan lebih lengkapi lagi. Apalagi pas bertarung sama Duke, sekarang si Jiwo itu nggak kelihatan dari assassin lagi, ya kan? Kalau gue lihat di awal tuh kayak assassin, dia bertarung jarak jauh mulu, nggak pernah jarak dekat. Nah sekarang udah mengakali, ngasih solusi caranya gimana. Ya menurut gue nantinya si Jiwo bakalan punya kekuatan baru yang dicampurin force control dari Kaiden, Catherine, sama si Pluton. 3 orang tersebut yang menjadikan si Jiwo mungkin susah buat dikalahin. Jadi meskipun didesak nih, dia bisa memulihkan diri. Karena kan jarang banget ya. Maksudnya ini beberapa orang yang bisa memulihkan diri kayak Catherine, hanya Catherine di dunia Elysian. Jadi belum kedengeran tuh ada yang bisa lagi. Nah, menurut gue pencapaian besar si Jiwo itu diajarin sama mereka dan ngebuat kekuatan mereka tuh jadi kekuatan si Jiwo. Jiwo ini berbakat sih, bisa nyerap seluruh kekuatan force control dari orang-orang yang mau ngasih atau ngajarin si dia. Ini bakalan seru sih. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ gue juga ngajarin gimana caranya menghasilkan uang dari skill ini ya. Gue juga kadang ngejual template UX UI serta ilustrasi yang gue buat. Kalian bisa cek sendiri di Instagram gue ya. Linknya juga ada di YouTube, di deskripsi semuanya udah ada. Kalian juga bisa pakai akses materinya juga. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue, dan mungkin nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video.